tahapan dalam pembuatan skripsi khususnya pada bagian bab 1. Tahapan-tahapan pembuatan skripsi bab 1 khususnya pada bagian latar belakang. Paragraf pertama khususnya di latar belakang itu menceritakan sesuatu yang bersifat umum tentang kondisi pembelajaran yang ada di Indonesia atau di daerah atau di sekolah-sekolah yang ada relevansinya dengan variabel bebas dan variabel terikat. Itu untuk paragraf yang pertama. Kemudian untuk paragraf yang kedua itu memberikan gambaran mengenai beberapa fakta yang menunjukkan adanya permasalahan pada konsep yang akan diteliti. Kemudian juga permasalahan pada variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian untuk paragraf yang ketiga itu menceritakan kekhawatiran peneliti mengenai dampak buruk apabila permasalahan yang sudah disebutkan tadi di paragraf 2 itu tidak segera diselesaikan. Kemudian untuk paragraf keempatnya itu menawarkan solusi serta menceritakan manfaat dan kelebihan pada variabel terikat yang akan diterapkan terhadap permasalahan yang disebutkan di paragraf 2. Kemudian untuk paragraf yang kelimanya itu menceritakan kelebihan yang diperoleh dari peneliti dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, memberikan simpulan akhir kenapa Anda harus melakukan penelitian dengan judul yang Anda buat. Itu untuk bagian di latar belakang. Nah, sebagai contoh kalimat di paragraf bab 1 itu Ibu ambil dari salah satu jurnal nasional ya, bahwasannya permasalahan yang ada di Indonesia itu mengenai pembelajaran abad di 21 itu mengenai kemampuan siswa dalam berpikir kritis itu ternyata masih rendah. Nah, kemudian kalian bisa kembangkan lagi, cari jurnal-jurnal yang lain mengenai permasalahan yang ada di dunia pendidikan, karena itu penelitiannya mengenai dunia pendidikan ya. Kemudian untuk paragraf yang keduanya itu pada latar belakang Ibu ambil dari lembar observasi siswa yang telah Ibu buat pada video sebelumnya. Itu ternyata sangat efektif teman-teman untuk kita memperoleh data yang sangat akurat. Nah, di sini hasil dari lembar angket yang Ibu sebarkan pada seluruh siswa kelas 11 di 50% sekolah yang ada di daerah kabupaten itu ternyata menunjukkan bahwasannya 54% siswa tidak mampu menjelaskan fenomena alam secara ilmiah. Oh ya, Ibu mau sedikit menjelaskan, ini maksudnya daerah kabupaten itu daerah kabupaten Ibu ya maksudnya. Nah, kalau kalian misalnya mau meneliti tentang daerah kabupaten tempat kalian tinggal itu boleh, maksudnya bukan daerah kabupaten keseluruhan tapi tempat Ibu tinggal. Nah, kemudian 57% siswa itu tidak mengetahui dengan baik isu-isu sains, teknologi, rekayasa, dan matematika yang terjadi di sekitar. Kemudian 52% beranggapan bahwa pembelajaran fisika yang diperoleh sebelumnya tidak dapat menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih maksudnya tidak dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Mereka beranggapan bahwa fisika hanya belajar mengenai rumus-rumus saja tanpa tahu itu gunanya untuk apa. Kemudian 75% menganggap bahwasanya fisika itu mata pelajaran yang sangat sulit. Kemudian 82% siswa cepat lupa dengan materi fisika yang telah dipelajari. Itu ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata permasalahan-permasalahannya itu seperti apa. Itu bisa kita cantumkan di latar belakang bab 2. Kemudian dari hasil hasil lembar wawancara guru itu diperoleh bahwasannya, maksudnya ini secara garis besar aja ya, dari lembar wawancara guru itu diperoleh kesimpulan bahwasannya konsep suhu kalor dan perpindahan kalor merupakan materi yang membutuhkan penguasaan konsep yang kuat dan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mengenai keterampilan berpikir kritis berupa pemecahan masalah pada konsep suhu dan kalor serta perpindahannya
bagian kalor tergolong rendah, yaitu 68,57%. Itu siswa kesulitan memahami materi tersebut. Itu berarti cukup besar ya, 68,57% itu siswa sulit memahami khususnya pada konsep materi suhu kalor dan perpindahan kalor. Kemudian juga siswa belum dapat menjelaskan beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Itu sebanyak 60% siswa itu kesulitan menganalisis itu mengenai konsep tersebut. Nah, terus bisa kalian buat tuh kesimpulan, kenapa sih kira-kira kok sangat sulit sekali gitu siswa dalam, misalnya tadi kan cukup besar ya, 60% siswa sulit menganalisis, kemudian 68,57% itu siswa sulit dalam pemecahan masalah. Tuh. Itu masih di bab 2. Kemudian kan tadi yang poin yang ketiga yaitu ada di paragraf ketiga. Ini ibu dapat jurnal, maksudnya ibu cari di jurnal itu contohnya misalnya seperti ini. Kan ibu mengenai keterampilan berpikir kritis ya, karena yang paling dasar gitu. Keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk dilatih dan dikembangkan pada siswa. Pengembangan keterampilan berpikir kritis yang optimal itu mensyaratkan adanya kelas yang interaktif. Jadi tidak hanya kelas konvensional gitu. Untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa itu harus diadakannya kelas yang interaktif dengan metode pembelajaran dan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, kemudian untuk poin yang keempat atau paragraf yang keempat itu kalian berikan solusi. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Salah satu solusi untuk melatih dan menumbuh kembangkan keterampilan berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan apa gitu. Pendekatan misalnya banyak ya pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian paragraf yang kelima itu kasih kesimpulan berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas. Maka peneliti ingin mengetahui apakah pengaruh pendekatan model pembelajaran kalian sebutkan itu dapat meningkatkan berpikir kritis siswa pada konsep